Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sama-sama insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada hari Kamis yang penuh berkah ini kita berada di dalam rumah Allah yang penuh berkah ini. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini insyaallah akan mendapatkan manfaat dan berkah, terutama pada bulan Sya'ban ini. Sya'ban antara pertengahan sampai ke bulan Ramadan, itu kita mendapatkan hawa-hawa intensifnya bulan suci Ramadan. Hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan kajian kita, tercelahnya kemegahan dan riya. Mengapa kemegahan dan riya itu tercelah? Nasihat Imam Al-Ghazali panjang lebar membahas tentang hal ini. Hati-hati terhadap syahwat popularitas. Jadi rupanya popularitas itu di belakangnya ada syahwat. Ada orang kalau tidak ada yang mengagumi, tidak ada orang yang memuji setiap hari, itu akan mengalami semacam ketidakpercayaan diri. Nanti muncul percaya dirinya setelah ada yang memuji. Orang-orang yang seperti ini termasuk belum mendapatkan ma'rifah tingkat menengah atas. Orang yang mencapai ma'rifah menengah atas mulai risih pada saat ia terkenal, mulai risih pada saat ia dipuji, disanjung oleh orang. Semakin tidak ada yang puji, semakin tidak ada yang memanjakan, atau semakin tidak ada yang kenal, dia akan semakin asyik di sudut-sudut kamar, di tiang-tiang masjid, di depan Al-Quran, di depan rak-rak buku. Maka dia merasa sangat bebas untuk menemukan apa yang ia cari. Karena kalau orang sudah terkenal, tentu dia tidak akan duduk di bawah pohon. Tentu dia tidak akan pergi menyendiri, duduk tafakur di depan sungai. Kenapa itu? Ada orang gila baru ini. Padahal kalau orang sudah mendekati Allah Subhanahu wa taala, semakin sepi, semakin hening, semakin tidak ada daya tarik duniawi, maka itulah sesungguhnya semakin menyejukkan. Semakin dalam kita memperhatikan diri kita sendiri, maka itu akan semakin dekat kita dengan Allah, semakin syahdu kita di dalam melihat diri kita sendiri. Maka itu hati-hati terhadap syahwat popularitas. Selama masih ada dalam diri kita pingin populer, pingin tampil di depan, pingin dikenal, maka itu artinya kita belum bebas iblis. Iblis di dalam hati kita itu masih ada, Bapak Ibu. Nanti akan muncul setelah itu apa yang disebut dengan khumul. Khumul itu suatu sikap batin, merasa tenang pada saat ia sedang berdua-duaan, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khumul ialah suatu sikap batin, dia mulai hijrah
dia lebih mendapatkan keintiman bersahabat dengan makhluk-makhluk yang tersepelekan selama ini, burung, ya, pohon, sungai, bahkan rumput-rumput, batu-batu, kerikil kecil. Orang yang sudah seperti ini makin banyak sahabatnya. Orang yang sahabatnya hanya manusia, maka itu ma'rifahnya masih kerdil. Tapi kalau kita sudah melihat ada orang bersahabat dengan alam semesta, yang memiliki sahabat, memiliki kucing, memiliki burung, memiliki kembang, memiliki ikan, memiliki piaraan-piaraan yang dalam bentuk tanaman-tanaman kecil sampai yang besar, maka orang itu sebetulnya sudah mulai berpaling, ya, sudah mulai masuk ke wilayah spiritual lebih dalam. Selama kita masih cuek terhadap makhluk-makhluk itu, hanya sesaat kita puji, hanya kita memuji kembang pada saat ia sedang berbunga mekar, hanya kita sedang memuji kucing itu kalau dia sedang bersih-bersihnya, kalau kotor kita menjijik, ya. Hanya kita segar, pandangan kita melihatnya ketika kembang-kembang itu benar-benar sedang hijau. Maka membedakan ketika ia sedang kering, membedakan ketika ia sedang layu, maka kita belum termasuk orang yang bersikap adil di dalam spiritual. Seperti yang pernah saya sampaikan, orang yang sudah bersikap adil di dalam batinnya, dia akan memandang indah kuntum bunga yang layu jatuh di pohonnya, bahkan sudah membusuk. Dan dia juga akan memperhatikan putik-putik yang baru keluar dari selangkangan dedaunan. Dan dia juga akan sama kagumnya pada saat dia menyaksikan kembang yang sedang mekar. Kembang yang mekar itu adalah anakku. Putik-putik yang belum mekar itu adalah cucuku. Yang sebentar lagi layu ini adalah aku. Yang membusuk di bawah itu adalah eyang anak-anakku, itu orang tuaku. Bagaimana menghargai kembang yang mekar, maka seperti itu juga kita menghargai kembang yang membusuk di bawah. Engkau juga sudah pernah menghibur kami ketika engkau segar. Sekarang engkau harus jatuh. Hargailah makhluk yang pernah menghibur kita. Nah, memang tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Itu bisa dianggap oleh orang lain orang bodoh. Ya. Tapi orang yang penuh kearifan, dia tidak akan terpana hanya melihat kepada keindahan mata memandang, tapi dia juga akan terpana melihat betapa banyak jasa. Kembang-kembang ini pernah menghibur seluruh halayak, seluruh para undangan yang hadir di pesta, ratusan bahkan ribuan. Semua mata tertuju kepadanya, terhibur dengan kembang ini. Tapi selesai pengantinan, kembangnya pun juga melayu. Ya, maka tidak pernah akan ditengok lagi. Image-nya adalah kotor, sampah, jorok, membusuk. Padahal dia sudah pernah menghibur kita, menghibur tamu-tamu kita. Perlakukanlah bekas sajadah yang pernah kita pakai sekian puluh tahun, maka terpaksa harus diganti karena robek dan digantikan sajadah baru. Jangan simpan sebagai gesek masuk di toilet. Sebab itulah yang pernah menerbangkan kita naik ke puncak ketinggian. Kain ihram yang pernah kita gunakan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan dijadikan kain pel. Hargailah pembalut yang pernah membungkus tubuh kita ketika taubat di hadapan kebesaran Allah. Ketika dosa kita dibakar oleh Allah, pakaian itu yang menutupi badan kita. Maka itu ada orang berfatwa, nanti kalau aku wafat, bungkuslah aku dengan kain ihram.
cuci bersih. Ya. Wasiat nanti aku wafat, kedua kain ihram ini nanti digunakan untuk membungkus aku. Aku ingin kain ihram ini menutupi diriku ketika menghadap kepada Allah di depan Ka'bah. Kain ihram ini pun juga nanti akan menutupi diriku ketika menghadap di akhir perjalanan hidupku. Ya. Bersahabatlah kepada bukan hanya makhluk hidup tapi benda mati pun. Masjid Sunda Kelapa ini, Bapak Ibu, kalau jatuh cinta lebih indah daripada Istiqlal, lebih indah daripada Masjid Kuba Emas, lebih indah daripada masjid-masjid yang megah lain. Ada aurah kasih di sini ini. Maka itu bersahabatlah dengan benda-benda mati, sebab ketika orang tidak mau bersahabat dengan benda mati, kita yang bersahabat dengannya, maka justru kita akan mendapatkan keutamaan. Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada benda mati dalam kamus Tuhan. Wa in min syai'in illa yusabbih bihamdihi walakin la ta'lamuna walakin la tafqahuna tasbihahum. Semuanya bertasbih. Cuma kalian yang tidak paham jenis tasbihnya seperti apa. Hati-hati terhadap syahwat popularitas. Biasanya orang yang punya syahwat popularitas itu hanya akan bersahabat dengan manusia, tidak mau bersahabat dengan selain manusia. Alangkah miskinnya, kerdilnya seorang manusia kalau sahabatnya manusia. Itu pun dipilih-pilih dengan orang-orang yang sebaya, sekelas dengannya. Orang di belakang rumahnya nggak mau dia bersahabat. Itu bukan kelas kita. Padahal Nabi tidak pakai kelas dalam mencari sahabat. Keutamaan humul tidak senang mencari popularitas. Belajarlah untuk menghindari popularitas. Majhulun fil ard ma'lumun fis sama. Tidak perlu populer di bumi, tapi penghuni langit mengenal kita semuanya. Coba kalau kita tengah malam Bapak Ibu, sesudah sholat tahajud, duduk tafakur di atas sajadah tengah malam, bayangkan dirinya seperti ada di dalam ketinggian angkasa luar di sana. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun, kita diselimuti oleh warna-warna yang sangat menakjubkan, seperti tidak pernah kita melihat warna itu di dunia. Tenang, hening, ya, biru campur kuning, damai. Itulah alam Allah, itulah space, itulah spiritual space yang menakjubkan. Tidak ada artinya dunia ini dengan segala keindahannya, penuh kamuflase, penuh kepalsuan. Di jagat raya di atas itu tidak ada kepalsuan Bapak Ibu. Tidak ada hipokrit. Di depan kita manis, tapi di belakang kita itu menggunting dalam lipatan. Itulah penikmat-penikmat alam semesta. Dan hati-hati terhadap ambisi jabatan. Boleh mencari jabatan, tetapi jangan melampaui batas. Ada yang mencari jabatan, mempertaruhkan segalanya, menghalalkan segala cara, menjelek-jelekkan saingannya, dan lain-lain sebagainya. Ya, jabatan itu ujian yang paling berat Bapak Ibu. Lebih gampang kita lulus pada saat kita tidak menjabat daripada menjabat. Seandainya orang tahu apa tanggung jawab risiko sebuah jabatan, maka ingat Bapak Ibu, Abu Hanifah ya disiksa untuk menjadi hakim agung, tidak mau. Ahmad bin Hambal sampai hampir mati, dipenjara, disiksa, dipaksa menjadi qadhi kayak Mahkamah Agung, enggak mau. Imam Syafi'i keliling menghindari jabatan. Ya. Imam Malik sama. Dia menampilkan diri seolah-olah tidak tahu apa-apa. Karena kalau ketahuan pintar nanti akan didaulat menjadi pejabat. Jadi tanda-tanda jika ia disayangi oleh Allah, biasanya akan menghindari jabatan itu. Jabatan itu bisa menjadi hijab yang membentengi, yang memisahkan seseorang dengan Tuhannya. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, Dia menghilangkan hijab dalam bentuk jabatan itu.
Maka itu kalau ada orang mendapatkan jabatan, jangan bangga tepuk dada, sebab belum tentu. Jangan sampai itu hijab yang memisahkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sujud syukurlah kalau jabatan itu tidak jadi dititipkan di punggung kita. Terutama setelah kita sholat istikharah, Bapak Ibu. Kita sudah sholat, ya Allah berikan yang terbaik. Ternyata yang terbaik itu adalah kita tidak menjabat, maka itulah sesungguhnya tanda cinta Tuhan terhadap kita. Berapa lama sih kita akan hidup? Tinggal sejengkal di permukaan, kita akan dijemput. Allah akan membersihkan di akhir hayat kita dengan cara bersih dari segala macam peluang godaan-godaan itu. Karena jabatan itu kadang-kadang susah terhindarkan, apalagi yang namanya syubhat. Kadang-kadang juga haram masuk. Nah, haram berjamaah. Jadi jangan berkecil hati pada saat kita tidak mendapatkan jabatan. Itu tandanya Tuhan mencintai kita. Tapi seandainya pun diberikan jabatan itu pasca salat istikharah, berikan yang terbaik, lantas kita dipromosikan, itu tanggung jawab. Jalani, tapi dengan catatan amanah. Tapi kalau kita sudah salat istikharah dan minta kepada Allah yang mana yang terbaik, tapi tidak dikasih, itu benar-benar yang terbaik. Hikmahnya kita nggak tahu apa. Tuhan nanti akan menunjukkan apa hikmah di balik penolakan jabatan itu. Kemudian keutamaan orang-orang yang tidak ambisi jabatan. Apa hebatnya orang yang tidak ambisi jabatan? Apalagi kalau tidak ambisi jabatan itu, ambisinya berubah untuk mencintai Allah. Para ulama, para kekasih Tuhan tidak ada yang ambisi jabatan, Bapak Ibu. Jika dikasih jabatan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan jabatan ini menghalangi aku tidak bisa sholat duha karena ada rapat pagi-pagi, breakfast meeting. Innalillah, jangan-jangan jabatan ini aku tidak bisa sholat tahajud karena pulang tengah malam. Rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja qabliyah subuh, Bapak Ibu, tidak akan kita mau pertukarkan dengan dunia dengan segala macam kekayaannya itu. 2 rakaat loh. Apalagi sekedar jabatan. Ya. Jangan-jangan jabatan ini membuat aku tidak ada lagi sholat qabliyah ba'diyahnya. Nah, ternyata kita setelah menjabat enak rasanya. Enggak ada yang kejar-kejar kita. Kita bisa tafakur, kita bisa menikmati hidup ini, pergi ke masjid, ya pergi ke pengajian, bisa menghayati buku-buku bacaan sofistik spiritual, enak sekali. Maka kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan hati nurani, Bapak Ibu. Maka itu kalau orang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, ini yang terbaik bagiku, terima apa adanya, maka itulah wujud kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati terhadap pujian dan sanjungan. Itulah hijab yang benar-benar nyata itu. Ada orang tidak bisa tidur kalau enggak dipuji. Ada orang sangat menikmati sanjungan. Oh, dia pamerkan tuh prestasinya kepada orang lain. Makin banyak yang memujinya, semakin dia lupa diri. Padahal ingat, pujian itu adalah hijab, pelindung untuk memisahkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulama itu kalau dipuji, merintih, ya Allah ampuni dosa saya. Mungkin bocor. Ya. Kenapa mereka tahu prestasi yang aku alami pada itu bukan prestasi aku? Ampuni aku ya Allah, mungkin pernah saya lengah membocorkan kebaikan itu sampai mereka tahu. Ampuni aku ya Allah. Dia salah alamat memuji, mestinya dipuji hanya Engkau. Bukankah prestasi ini dari Engkau? Enggak ada artinya apa-apa bagiku, semuanya dari Engkau. Dengan demikian, kalau ada orang yang dipuji, dia sedih sekali. Ampuni juga yang memuji itu ya Allah. Dia mungkin belum ma'rifatnya tembus, masih memuji aku, bukan memuji yang memberikan prestasi itu kepada aku, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun juga jangan terlalu
menjilat orang, puji setengah mati, hebat, walaupun sebetulnya di tempat lain dia tidak mengatakan hebat. Begitu berhadapan, wah hebat ya hebat, tapi di belakang enggak. Nah itu hipokrit. Itu tanda-tanda matinya hati nurani seseorang, memuji orang yang seharusnya tidak dipuji, apalagi pujiannya berlebihan. Itulah the real hypocrite, munafik. Lebih baik diam. Itu nasihatnya Rasulullah. Daripada memuji berlebihan, lebih baik diam. Daripada mencelah, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhiratnya, hendaklah bicara yang benar saja atau lebih baik diam. Masya Allah. Orang alim sejati atau hamba yang sejati, abid, orang mujtahid yang rajin dan bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan spiritual menuju Allah ialah satu, mereka yang memelihara diri dari perbuatan syubhat. Enggak berani mengatakan no, say no terhadap yang syubhat. Ini dari mana? Kalau enggak tahu jelas ujung pangkalnya amplop itu taruh di laci kantor. Tidak boleh masuk di pekarangan rumah tangga saya sesuatu yang syubhat. Ada madrasah perlu dibantu, ambil dari amplop itu. Ada orang mau pulang kampung nggak ada tiketnya, sementara dia harus mengajar ulama dan seterusnya. Bismillah, itu lebih baik daripada uang itu masuk ke dalam pekarangan rumah kita. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia memelihara orang itu untuk tidak mendapatkan uang syubhat. Sedikit tapi bermanfaat, berkah itu lebih baik daripada banyak tapi enggak berkah. Enggak berkah. Ya. Anaknya pun juga, ya kita enggak tahu. Anak kita kan juga kadang-kadang bukan anak spiritual kita, hanya anak biologis kita. Lain yang kita mau, lain yang dilakukan anak kita kan. Jangan-jangan kita pun juga termasuk orang yang sudah terlanjur mengkonsumsi hal-hal yang syubhat. Lain apa yang kita harapkan, lain yang menjadi kenyataan, itu pertanda ada asupan-asupan yang mungkin tidak murni halal. Maka itu kita tobatkan, kita bersihkan dengan cara berinfak, bersedekah, berjariah, berwakaf. Itu nanti akan membersihkan seluruh dosa masa lampau melalui rezeki. Yang kedua, mereka yang memaksa diri dengan bermacam-macam ibadah sunat. Artinya kalau orang yang sudah alim itu, dia tidak akan mau meninggalkan ibadah sunat. Awalnya memang pemaksaan, tetapi lama-kelamaan enjoy. Awalnya memang puasa sunat itu berat, kalau nggak biasa Bapak Ibu. Tapi coba kalau ibu-ibu kita di sini kan, puluhan tahun berpuasa di sini kan, Senin Kamis, absen saja. Satu hari itu pasti nggak enak kan Ibu? Seperti meninggalkan puasa Ramadan. Iya. Begitu pentingnya puasa Senin Kamis, di luar kota mau kemana, di ujung dunia pun juga. Kenapa? Lebih nikmat kita merasakan kehausan, kelaparan pada saat berpuasa daripada menikmati kenikmatan dengan cara membatalkan Senin Kamis. Kan begitu kan Bapak? Makanannya enak, enggak tuh. Lebih enak aku didera perasaan lapar pada saat berpuasa daripada disuguhi makanan enak. Oh saya nggak bisa puasa, hari ini ada pengantin, ini ada kawan-kawan yang mau traktir. Ya Allah, terlalu murah nilainya puasa itu, dibatalin hanya karena makanan. Makanan sebatas yang lewat di tenggorokan kan. Ya Allah. Kemudian mereka yang sudah melewati fase ketenaran, mereka tidak lagi menginginkan popularitas di bumi. Bagus tasnya ya. Oh iya, ini anak saya di Perancis kemarin. Wah, bagus ya. Kendaraan, oh iya ini seri terakhir. Oh ini handphonenya bagus ya, ini seri terakhir. Iya. Senang pada saat dipuji orang, itu musyrik kecil. Syirik kecil. Berarti dia mengambil haknya Allah untuk dipuji.
Hamba yang sejati tidak akan menikmati pujian. Orang yang menikmati pujian masih bermasalah ma'rifahnya. Ya. Tapi jangan juga, hai teman-teman, jangan ada yang memuji saya loh ya. Aku tidak suka dipuji mulai hari ini. Aku talak 3 pujian. Aku mau jadi sufi. Itu pertanda turun kelas. Yang seperti itu juga tidak terpuji. Menarik benang dari tepung itu yang kita bagus. Contoh, ya dipuji tersenyum mesem-mesem aja. Dalam hatinya orang itu kita nggak bisa tebus. Ya Allah ampuni, kok kenapa aku banyak dipuji hari ini? Jangan-jangan aku mendemonstrasikan riya selama ini. Semakin sepi kita dari pujian, maka itu semakin ikhlas amal yang kita lakukan. Semakin tersembunyi amal kebajikan kita, semakin murni pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin banyak orang yang tahu, apalagi nominasi yang kita berikan kepada suatu instansi institusi, suatu yayasan, maka ya orang awam masih mengharapkan pujian. Tetapi kalau sudah berani tanpa nama dalam jumlah yang besar sekalipun, maka itulah yang sangat-sangat langka. Itulah nanti yang akan menerima amalnya sepenuhnya 100% di akhirat. Kemudian Bapak Ibu, bahayanya popularitas. Sayyidina Ali pernah berkata, jadilah dermawan tanpa dikenal orang. Dermawan yang populer itu bukan dermawan di mata Allah, dermawan di mata manusia. Dermawan yang populer di mata Allah tidak ada yang kenal manusia, hanya langit yang tahu. Jadi kalau ada dermawan populer, wah hebat ya, nyumbang kanan kiri itu coba lihat, di mana-mana ada namanya, di masjid mana pun juga selalu ada namanya. Nah itu sebetulnya bukanlah orang yang khawas, masih berada dalam level awam. Belajar dan sembunyikanlah kepintaranmu. Ini Sayyidina Ali. Jangan suka mendemonstrasikan kepintarannya di depan orang lain. 1 atau 2 pertanyaan orang, jawabannya 10. Ia ingin mendemonstrasikan kepintarannya sehingga yang tidak ditanyakan pun juga dia jawab. Supaya apa? Niatnya supaya orang kenal, lihat ini loh, aku pintar kan? Menguasai sosiologi juga, menguasai eksakta juga, menguasai agama apalagi. Jadi mendemonstrasikan kepintarannya di depan orang banyak dengan harapan orang itu nanti akan takjub melihat aku, itu adalah tanda-tanda kerdilnya sebuah hati. Kerdilnya hati masih suka memamerkan kelebihan yang Allah berikan terhadapnya. Orang yang suka memamerkan kelebihan yang Allah anugerahkan biasanya tidak akan dapat tambahan apapun, Bapak Ibu. Hati-hati terhadap orang yang seperti sumur yang tidak pernah kering. Belajar dari mana orang itu? Setiap saat pasti ada yang baru. Tapi bicara di mana-mana. Nah, biasanya orang seperti itu bergurunya bukan kepada orang, tapi bergurunya kepada impersonal teachers, impersonal lectures. Belajar kepada yang bukan orang. Alangkah miskinnya orang itu kalau belajarnya hanya kepada orang. Belajarlah kepada impersonal teachers, impersonal professor, impersonal ulama, impersonal ustadz. Karena hanya belajar kepada ustadz, ulama, kiai, profesor, dokter, dosen, guru, itu hanya orang. Ya. Tapi guru yang sejati, yang tidak pernah hipokrit, itu adalah alam semesta dan diri sendiri. Belajarlah kepada relung-relung hatinya yang sangat dalam, maka insya Allah akan dapat jawaban yang paling sejati. Istafti qalba, kata Rasulullah. Mintalah pandangan kepada hati nuraninya sendiri yang tidak pernah bohong. Ya. Karena kata hati, suara-suara hati nurani itu divine voice, suara-suara Tuhan, Bapak Ibu. Jangan mengangkat dirimu supaya kamu banyak disebut-sebut orang, kata Sayyidina Ali. Ya, dia perkenalkan diri, kurikulum vitae-nya dipamerkan. Semakin banyak dibaca CV-nya, semakin lehernya panjang.
orang yang dekat dengan Tuhan tidak ingin diungkapkan kelebihan-kelebihannya. Ini yang susah ini. Kadang-kadang kita iya di tempat yang lain, tapi di satu tempat kita minta dibacakan. Ini godaan berat sekali. CV-nya gak usah dibaca deh mas, tapi di tempat lain baca. Itu kurang, kenapa gak dibaca, itu yang penting. Berarti masih ingin populer. Barang siapa yang mengajariku satu huruf, maka aku akan rela menjadi budaknya. Man 'allamani harfan kuntulahu abdan, kata Sayyidina Ali. Barang siapa yang mengajariku satu huruf saja, maka aku siap untuk menjadi budaknya. Budak, oh Bapak Ibu. Ya. Ini khalifah, presiden, kepala negara, Ali itu ya. Ini presiden kelima. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Barang siapa yang mengajariku satu huruf saja, maka aku siap menjadi pembantu, pelayan, budaknya. Ya. Jadi jangan hanya belajar kepada orang, belajarlah kepada impersonal teacher. Dan ada lagi, seperti para sufi, gurunya itu bukan hanya orang yang hidup. Alangkah miskinnya seorang murid, mahasiswa, pelajar kalau gurunya hanya orang-orang hidup. Aneh kan? Jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mendengarkan suara-suara para wali di alam kuburnya. Dia bisa memimpikan Rasulullah anytime seperti Imam Al-Ghazali. Tidak pernah aku kutip sebuah hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin kecuali meminta pandangan dulu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, benar enggak engkau pernah mengucapkan hadis ini? Sebelum Nabi mengangguk pertanda iya, saya tidak akan tulis hadis itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, buku yang kita garap ini. Ya Allah. Nabi wafat tahun 632. Al-Ghazali wafat tahun 1111. Ya, 500-an tahun tuh. Tapi kok setiap saat bisa ketemu dengan Nabi? Nabi memang punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan kekasihnya. Ya. Alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Maka itu bergurulah kepada orang-orang yang sudah wafat. Ya. Bergurulah kepada orang-orang yang sudah mendahului dirinya sendiri. Seperti Imam Al-Ghazali. Seperti ulama-ulama lain. Ya, misalnya Ibnu Arabi. Ya. Dikasih buku oleh Rasulullah, satu buku. Khud adal kitab Fususul Hikam. Ambillah kitab ini, judulnya Fususul Hikam. Mimpi loh, dikasih buku beneran, sampai sekarang masih bisa dibaca kok. Nah, kita lanjutkan sesudah azan, Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita teruskan sedikit ya. Ulama dan sufi besar Khalid bin Mad'an apabila majelis taklim halaqahnya dihadiri banyak orang, maka ia berdiri dan pergi, takut terkenal, takut punya follower banyak. Kebalikannya kita, semakin banyak follower semakin bangga kan, nanti banyak pemujinya. Ulama terdahulu takut, jamaah yang besar itu bahaya, berpotensi untuk mabuk pujian. Ya, jadi statusnya itu wah dikutip semua orang yang pernah memuji dirinya sendiri. Malu kita kepada Tuhan. Jangan pernah memposting kelebihan yang kita miliki. Lain halnya kalau orang lain yang menemukan, bukan dari kita, itu lain soal. Tapi jangan kita yang mempromosikan. Ya. Pakai titel segala macam. Bahkan belum titelnya sudah dititel. Belum dokter, belum profesor. Ya. Doktor honoris causa, profesor honoris causa. Apa itu sebetulnya? Itu kan pemberian orang ya. Ada orang berdarah-darah baru bisa dokter. Tiba-tiba dapat dokter di mana? Allahu a'lam. Bangga lagi dengan doktorannya itu. Nah, kita Bapak Ibu sekalian, jangan membangga-banggakan diri di hadapan Allah dimanapun juga. Umar radhiyallahu anhu mencambuk orang-orang yang nampang di samping orang besar. Ingin selfie dengan tokoh-tokoh, dicambuk oleh Umar. Kalau ada Umar sekarang ini, banyak sekali orang dicambuk. Orang-orang yang suka berlindung di samping orang terkenal, lalu ia terkenal termasuk orang yang imannya lemah. Innal yasira minar riya syirkun. Sesungguhnya sedikit saja riya itu adalah syirik. Al-Khalil bin Ahmad, ya Allah, jadikanlah saya makhluk tertinggi di sisimu dan jadikanlah saya makhluk terendah di sisi makhlukmu. Kita kebalikannya, jadikanlah aku makhluk tertinggi di depan makhlukmu. Tidak peduli apakah aku tertinggi di hadapanmu. Nah, ini enggak boleh. Ya Allah, jadikanlah saya makhluk tertinggi di sisimu dan jadikanlah saya makhluk paling rendah di sisi makhlukmu. Al-Fudail bin Iyad
Jika kamu mampu menjadi orang yang terkenal, saya ulangi, jika kamu mampu menjadi orang yang tidak kenal, lakukanlah. Tidak ada bahayanya bagimu jika tidak terkenal. Kamu tidak akan melarat kalau tidak terkenal. Kamu tidak akan terpurut malah karena tidak terpuji. Tidak rendah bagimu jika dicela manusia, tetapi dipuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang tuh. Nah, kalau ada orang diberikan karunia oleh Allah, dia akan hijrah sebelum terlambat. Nanti kalau kita sudah penyakit, nggak bisa lagi beribadah macam-macam karena penyakit, baru dia tobat, pahalanya kurang. Kamu tobat karena terpaksa. Kamu nggak bisa berbuat dosa lagi baru tobat. Justru ketika kita masih punya kemampuan berdosa, tapi kita tidak berdosa, bahkan kita gunting langganan dosa masa lampau, dan kita kembalikan diri kita kepada Allah, itu brilian. Bertobat, orang yang terpaksa bertobat, sudah nggak punya energi, loyo, nggak ada apa-apanya, baru tobat. Ya, penghargaan Tuhan itu nihil sedikit aja. Tapi kalau orang sedang potensinya berkembang, lalu dia cut seluruh langganan buruknya, diserahkan dirinya kepada Allah, itu mahal artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemasyhuran yang tercela ialah kemasyhuran yang dicari. Jadi jangan cari popularitas. Sedangkan kemasyhuran yang datang dari Allah tidak tercela. Allah yang memperkenalkan Khidir, maka ia terkenal. Itu enggak ada masalah karena Allah yang membuat terkenal. Nabi diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan menepuk dadanya sendiri. Senang dipuji adalah awal daripada berbagai dosa dan kehinaan. Tanda-tanda tanda-tanda kejatuhan orang. Lihatlah kalau ada orang menikmati pujian, sebentar lagi akan jatuh. Kalau tidak jatuh, berarti dia akan stagnan. Stagnan itu enggak ada perkembangan lagi. Kalau orang sudah menikmati pujian, apalagi di sekelilingnya dipenuhi dengan para penjilat, maka orang itu sudah stop perkembangan karirnya. Sudah stop prestasi intelektual spiritualnya. Tapi kalau yang mengerumuninya itu adalah orang tukang kritik, pertanda orang itu masih hidup. Jadi orang yang masih akan diberikan panjang hidup itu orang yang ditempatkan di tengah-tengah orang kritis. Tapi kalau kita ditempatkan Allah di tengah-tengah para pemuji penjilat, itu pertanda Tuhan jangan-jangan kita murka terhadap kita. Jika Allah mencintai hambanya, dia menempatkan orang itu di tengah-tengah tukang kritik. Tapi jika Allah tidak mencintai hambanya, dia akan menempatkan orang itu di tengah para pemuji penjilatnya. Nah, sekarang kita lihat siapa teman kita, Bapak Ibu. Kalau pengkritiknya lebih banyak, alhamdulillah, aku ditempatkan di lingkungan surga. Tapi kalau penjilatnya lebih banyak, nauzubillah, jangan-jangan ini iblis nih. Ya. Jadi malaikat itu memberikan kritik, iblis itu memberikan jilatan. Sekujur badannya dijilat. Itulah iblis. Tanamlah kebajikannya di bumi ketidakterkenalan supaya panennya nanti di akhirat. Karena segala amal yang ditanam di bumi keterkenalan hanya akan panen di dunia, tidak lagi panen di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah materi kita hari ini. Minggu depan kita akan masuk bahaya ambisi jabatan. Masya Allah Bapak Ibu. Seandainya orang tahu bahaya jabatan itu, doanya akan berputar, ya Allah, jauhkanlah aku dari jabatan baru. Berikanlah qanaah, merasa cukup apa yang ada. Nah, selama orang itu doanya diminta terus jabatan, dan jabatan, itu pertanda lebih kagum terhadap makhluk daripada sang khalik. Lebih mencintai makhluk daripada sang khaliknya sendiri. Maka itu doa kita itu jangan didikte oleh hawa nafsu, Bapak Ibu. Jangan-jangan materi doa yang kita panjangkan setiap hari, setiap malam, itu doa yang didikte oleh hawa nafsu. Kalau Allah mencintai kita, dia akan nolak doa itu. Bukan itu yang kamu butuhkan, hai hambaku.
Yang kamu butuhkan ini loh yang di langit nih. Coba naik ke langit, intip apa? Mau enggak di dunia itu? Enggak, aku tidak butuh di dunia. Etalase yang dipamerkan di sini jauh lebih dahsyat. Tolaklah seluruh permohonanku ya Allah, karena aku menemukan di sini jauh lebih indah. Karena itu Bapak Ibu, inilah harapan kita. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.